saya Rahel Cahaya Nabila dengan NIM 2130304041. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, kedua, dan ketiga. A. Layanan sirkulasi. Adapun tujuan dari pelayanan sirkulasi antara lain, yang pertama, supaya mereka mampu memanfaatkan koleksi tersebut dengan semaksimal mungkin. Yang kedua, mudah untuk mengetahui siapa peminjam koleksi tersebut. Yang ketiga, terjaminnya pengembalian pinjaman dalam waktu yang jelas. Yang keempat, diperoleh data kegiatan perpustakaan terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan dan koleksi. Yang kelima, apabila terjadi pelanggaran segera diketahui. Dengan adanya tujuan pelayanan sirkulasi, maka pemakai koleksi dapat secara efektif pengawasan terhadap bahan pustaka akan mudah diketahui. B. Layanan referensi. Adapun tujuan dari layanan referensi adalah satu, memungkinkan pengguna menemukan informasi secara cepat dan tepat. Yang kedua, memungkinkan pengguna menelusur informasi dengan pilihan yang lebih luas. Yang ketiga, memungkinkan pengguna menggunakan koleksi referensi yang lebih tepat guna. Jenis layanan referensi. Adapun jenis layanan referensi seperti kamus, almanak dan buku tahunan, indeks, abstrak, dan bibliografi. Dalam melakukan layanan referensi, sebaiknya ketahui terlebih dahulu informasi sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan dari sumber referensi. Yang kedua, pertanyaan penelitian. Yang ketiga, peminjaman antara perpustakaan. Yang keempat, informasi dan layanan rujukan. Yang kelima, kerjasama. C. Layanan penelusuran informasi. Tujuan dalam penelusuran informasi untuk memudahkan pengguna dalam temu kembali informasi yang dibutuhkan. Adapun sistem penelusuran informasi dalam layanan ini antara lain, yang pertama sistem penelusuran manual, yang kedua sistem penelusuran terkomputerisasi. Sekian materi dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurul Fitri. Saya Nurul Fitri akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu layanan penyebarluasan informasi terbaru. Layanan ini dalam bahasa Inggris disebut dengan Current Awareness Service. Layanan ini sering diselenggarakan oleh perpustakaan khusus seperti perpustakaan lembaga penelitian dan perpustakaan perguruan tinggi. Namun demikian, bukan berarti perpustakaan umum tidak perlu menyelenggarakan layanan ini. Tujuan penyelenggaraan layanan ini adalah untuk memberitahukan kepada pemakai apa saja informasi yang baru diterima oleh perpustakaan. Di perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus, layanan ini dikenal juga dengan nama informasi kilat. Pustakawan menyediakan daftar informasi terbaru, termasuk daftar artikel dari jurnal ilmiah yang baru diterimanya. Kemudian, daftar ini dikirim ke pemakai, yaitu dosen dan peneliti, dan juga ditempel di papan-papan pengumuman. Dengan menyebarkan daftar ini, maka pemakai akan mengetahui artikel terbaru yang menjadi koleksi perpustakaan tanpa harus datang ke perpustakaan. Pemakai juga dapat memesan fotokopi artikel tersebut juga tanpa harus datang ke perpustakaan. Misalnya saja memesan melalui telepon, fax, dan saat ini ketika komunikasi dapat dilakukan melalui internet, pemakai juga bisa memesan artikel melalui email. Penyiapan layanan ini tidak terlalu rumit dan pekerjaannya pun sangat sederhana. Pustakawan tinggal memfotokopi daftar isi jurnal ilmiah yang baru datang, kemudian dimasukkan ke amplop atau disertai dengan formulir pemesanan fotokopi artikel yang sudah ada alamat pemakai. Kemudian amplop tersebut dikirim ke pemakai. Pengirimannya sendiri dapat melalui jasa pengiriman kantor pos atau diantar sendiri oleh kurir. Di perpustakaan perguruan tinggi, biasanya setiap dosen memiliki kotak surat di fakultasnya masing-masing. Kurir yang mengantarkan surat dapat meletakkan amplop tadi di kotak surat masing-masing dosen, dan dosen akan menerimanya. Materi yang kelima yaitu layanan penyebaran informasi terseleksi. Layanan ini mirip dengan layanan informasi terbaru. Layanan ini juga menyebarkan informasi terbaru ke pemakai. Bedanya, pada layanan ini informasi baru akan dikirimkan ke pemakai diseleksi terlebih dahulu supaya sesuai dengan minat pemakai yang akan menerima informasi. Mengapa seperti itu? Hal itu karena mungkin pemakai yang menerima informasi ini tidak ingin membuang waktu membaca daftar isi majalah yang tidak menjadi bidang perhatiannya. Dengan bantuan pustakawan, maka hanya daftar artikel yang menjadi minatnya saja yang akan sampai kepadanya. Penyelenggaraan layanan ini tidak terlalu mudah karena pustakawan yang menyeleksi daftar artikel harus mengetahui subjek atau bidang ilmu yang akan diseleksi. Oleh karena itu, sebaiknya layanan ini dibantu oleh spesialis subjek, yaitu pakar dalam bidang ilmu tertentu dan ditambah pengetahuan perpustakaan. Dengan demikian, maka hasil seleksi yang dikirimkan ke pengguna akan sangat mendekati bidang ilmu pemakai yang menjadi pelanggan layanan ini. Selanjutnya yaitu layanan penerjemahan.
Layanan ini sering diselenggarakan oleh perpustakaan perguruan tinggi. Pemakai layanan ini biasanya mahasiswa yang mungkin karena kemampuan bahasanya masih belum baik ataupun mahasiswa yang kesibukannya luar biasa. Pada umumnya, layanan ini menawarkan tarif jasa penerjemahan. Tarif jasa ini sangat bervariasi dan biasanya selalu mengikuti tarif yang berlaku di lembaga-lembaga swasta yang menyelenggarakan layanan yang sama. Kadang-kadang perpustakaan memberikan tarif yang lebih murah. Hal ini dikarenakan tujuan penyelenggaraan layanan ini tidak semata-mata mencari keuntungan materi atau profit oriented, namun lebih kepada mencari keputusan pelanggan atau user satisfaction. Selain itu, layanan ini dimasukkan untuk membantu pemakai dalam membaca bahan pustaka di perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lian dengan NIM 2130304040. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang pertama yaitu adalah layanan kelompok pembaca khusus perpustakaan umum sering menyelenggarakan layanan jenis ini. Selain layanan anak dan remaja, perpustakaan umum juga bisa menyelenggarakan layanan khusus yang diberikan kepada masyarakat yang berada di lembaga masyarakat, panti asuhan, panti jompo, penyandang cacat seperti tunanetra dan tunarunggu, serta petugas yang terpencil seperti guru, menjaga mercusuar dan perbatasan. Materi yang kedua yaitu adalah multimedia. Multimedia dapat berbeda dari sudut pandang seorang yang berbeda. Secara umum, multimedia berhubungan dengan penggunaan lebih dari satu macam media untuk menyajikan informasi. Misalnya, video, musik adalah bentuk multimedia karena informasi menggunakan audio, suara, dan video. Berbeda dengan rekaman musik yang hanya menggunakan audio atau suara sehingga disebut dengan monomedia. Manfaat multimedia dapat dilakukan dalam berbagai bidang seperti kegiatan kerja, belanja online, berjual, memperoleh informasi, dan belajar. Multimedia juga memiliki peran yang penting dalam berbagai bidang seperti ekonomi, bisnis, informasi, iklan, pendidikan, film, games, dan hiburan lainnya. Baiklah, materi yang ketiga yaitu adalah jenis layanan lain di perpustakaan. Seperti sudah dijelaskan bahwa jumlah jenis atau macam layanan perpustakaan di perpustakaan yang dapat diberikan kepada pemustaka sesungguhnya cukup banyak versinya. Namun semua layanan tersebut penyelenggaraannya harus disesuaikan dengan kondisi tenaga perpustakaan dan kebutuhan penggunaannya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.